Pancasila itu sebagai dasar negara, ya, kedudukannya tidak perlu diturunkan. 3, 2, 1, on. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan selain masalah COVID-19, ternyata masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila juga menjadi pusat perhatian masyarakat, organisasi masyarakat, juga para akademisi. Nah, kali ini kita coba untuk membahas masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila bersama Ketua Presidium Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan. Beliau adalah Dr. Rosyid Al-Atok MPD MH. Beliau juga salah satu Kor Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Kita langsung menemui beliau. Selamat malam, Pak Atok. Selamat malam, Pak Bambang. Aduh. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan suasana COVID-19. Ya, ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga sebagai ya introspeksi diri kita juga. Mungkin masalah COVID-19 gimana, Pak? Aman-aman gitu untuk masalah mahasiswa atau gimana ini untuk pengajaran ini? Mahasiswanya saya sementara aman, cuma ya terpaksa tidak bisa dilakukan perkuliahan secara tatap muka. Ya kita daring aja. Ya, tetap jalan terus masalahnya, Pak ya. Iya nih, Pak. Akhir-akhir ini kan kita tahu begitu dikejutkan seperti saya sampaikan di awal tadi tentang masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bahkan dari Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan kemarin mengeluarkan sikap tentang masalah hal tersebut di atas. Tapi sebelum kita mengkaji dan berdialog di acara ngobrol sana sini nih Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa sih Forum FPKPK ini? Saya masih belajar ke KPK-nya, Pak. Ya. Jadi gini, Mas Bambang. Kita itu di perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta, itu masing-masing mempunyai pusat kajian Pancasila dengan nama yang macam-macam, ya, namanya bisa berbeda-beda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, memang tugas fokusnya pusat kajian ini selain mengkaji, meneliti, juga melakukan sosialisasi tentang Pancasila di lingkungan kampus terutama. Ya, terutama di lingkungan kampus, di samping juga tentu ada yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus, ya, di masyarakat, di lembaga, instansi-instansi pemerintah dan sebagainya. Nah, pada suatu saat sekitar tahun 2016, akhir tahun 2016, kita itu di antara teman-teman yang bergerak di bidang Pusat Kajian Pancasila ini ada keprihatinan bahwa setelah reformasi dilakukan itu sepertinya Pancasila ini kehilangan kesaktiannya lah, gitu. Rohnya, Pak ya. Kehilangan lah. Sudah banyak masyarakat yang ya tokoh-tokoh pimpinan yang tidak lagi respect dengan Pancasila, sehingga bisa dikatakan kondisi ini memprihatinkan. Tapi kemudian akhir-akhir ini kita melihat bahwa orang mulai lagi merindukan ya tentang Pancasila. Berbagai bentuk perpolitikan di negara kita itu akhirnya orang menyadari bahwa perlunya lagi kita kembali ke Pancasila. Nah, meskipun sebetulnya ya belum pernah pergi, cuma kalau dulunya nggak begitu dilirik ya, sekarang
Karena itulah terus kemudian teman-teman pada saat itu sempat berkumpul Ya. di Jakarta dalam sebuah event tertentu. Terus kemudian kita bersama-sama dengan sekitar ya 20-an pusat kajian pada awalnya Oke. itu bersepakat untuk membentuk forum komunikasi. Ya, forum komunikasi ya untuk menjalin kerjasama, menjalin koordinasi ya. Itu saja sebetulnya. Ya, ya, ya. Terus kemudian itu sekitar tahun 2016 lah tanggal 27 Oktober ya. 27 Oktober kita menyepakati itu dan kemudian dibuatlah semacam draft ya, anggaran dasarnya gimana, kepengurusannya gimana. Terus kemudian draft anggaran dasar, kepengurusan itu baru kemudian sempat dibicarakan kembali pada bulan Maret 2017. Ya, dibicarakan, disepakati, dan saat itulah kemudian kita mempunyai anggaran dasar dan kita juga mempunyai kepengurusan. Tapi namanya forum, jadi ya kepengurusannya bukan seperti organisasi. Ya. Dia hanya sekedar forum, ya. Karena itu bentuknya kepengurusan itu hanya presidium, ya, presidium saja. Nah, itu intinya kita itu menjalin saling memberikan ya, saling sharing komunikasi, sharing informasi, saling berkoordinasi, saling ya mempunyai memberikan informasi kalau di sini ada kegiatan ini, di sini ada kegiatan ini, sehingga teman-teman yang ada di masing-masing perguruan tinggi itu tidak merasa sendirian. Oh, teman-teman masing-masing, Pak ya? Iya, ini ternyata kita punya teman yang banyak. Nah, itulah awalnya. Pak Ato. Ya. Kalau melihat pada tahun 2016 sampai 2017, forum mungkin juga masalah kajian Pancasila di perguruan tinggi, sejauh itu sudah melihat bagaimana Pancasila sudah parahkah aplikasinya di masyarakat setelah 98. Akhirnya kok di setiap institusi akademisi menyatakan akhirnya menggabungkan sebuah bentuk forum. Begitu parahkah, Pak? Nah, sebetulnya ya ibarat yang namanya di masyarakat itu ya kita mesti tahu, mesti paham bahwa tidak mungkin ideal semuanya itu ya pasti ada titik-titik tertentu yang gudiken lah ya gudiken yang kena bakteri ya. Nah, saya kira memang akhir-akhir menjelang ya terutama kalau pas pemilu, pas ya ada event-event politik itu kelihatan sekali muncul bahwa sikap toleransi kita, terus kemudian sikap kebangsaan kita itu mulai kelihatan nampak sekali memprihatinkan, ya, memprihatinkan. Dan karena itulah kemudian kita sepakat membentuk ya forum itu. Nah, kebetulan pada saat itu juga Presiden juga membentuk unit kerja Presiden tentang pembinaan ideologi Pancasila UKP PIP itu juga sekitar tahun itu, sekitar tahun 2016-2017 itu. Ya, tapi kita kumpul, kita bentuk nggak ada kaitannya dengan ya UP ya. Memang untuk mengkaji, Pak ya. Kita hanya mengkaji. Nah, pada waktu juga kan Pak Ato, mohon maaf. Itu kan banyak isu-isu komunis begitu gencar di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan awam. Ya, mungkin kalau di kalangan mahasiswa mereka sudah paham. Apakah juga ini bagian dari program dari forum pusat kajian Pancasila dan Kebangsaan di Indonesia untuk masalah hal itu juga ini, Pak? Nah, kalau masalah-masalah itu
dikembalikan kepada masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi yang akan mempunyai program-program bagaimana dalam tanda petik itu menghadapi isu-isu tentang komunisme, tentang radikalisme, ya, dan sejenisnya, ya, itu masing-masing perguruan tinggi mempunyai program dan mempunyai langkah sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai forum itu ya sharing informasi, ya, komunikasi. Jadi forumnya sendiri itu nggak punya satu aktivitas yang ya tidak, kita komunikasi informasi gimana ya program-program kegiatan apa yang bisa kita lakukan di masing-masing perguruan tinggi. Itu sebetulnya makna dari forum itu. Ya Pak Atok. Kita tahu kita kemarin di bulan 6 dikejutkan sebuah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bahkan ormas besar kita sudah tahu NU maupun Muhammadiyah melakukan sikap yang cukup keras bahwa MUI juga menyatakan sikap bahwa rancangan undang-undang HIP itu kalau bisa harus dihapuskan. Nah, kemarin juga forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan juga memberikan sikap yang sama. Hal ini pandangan daripada forum tersebut, masalah RUU HIP itu apa Pak yang menjadi sesuatu yang menjadikan yang harus dikoreksi, yang harus dikoreksi, harus dikritik dan sebagainya. Jadi begini, kita sebetulnya sudah sejak awal terus mengikuti perkembangan itu, mengikuti rancangan berita tentang rancangan undang-undang HIP itu, polemik-polemik di media massa, media sosial juga kita ikuti, ya. Selama ini teman-teman dari berbagai perguruan tinggi masing-masing juga mengikuti, ya. Karena itu kita setelah cukup lama mengikuti, kemudian kita ketemu ya pada 1 Juni kemarin, kita pakai Zoom juga, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman berdiskusi bagaimana kaitannya terkait dengan rancangan undang-undang HIP ini. Nah, tentu kita harus pahami bahwa polemik yang ada di masyarakat ya itu macam-macam ya argumentasinya. Tapi setelah kita lihat itu ada dua kubu pandangan, ada yang mereka memandang perlu ada undang-undang HIP, ada yang memandang tidak perlu. Nah, kita tidak terseret arus pada persoalan katakanlah pro dan kontra, tapi kita melihat yang perlu itu mengatakan perlu itu argumennya apa. Kemudian yang mengatakan tidak perlu itu argumennya apa. Nah, itu masing-masing menyampaikan, teman-teman menyampaikan berbagai pandangan. Ya. Mereka yang berpandangan perlu tentu bahwa selama ini setelah reformasi pengalaman mereka mengatakan bahwa tidak adanya patokan, acuan, pedoman untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan nyata itu salah satu menjadi aspek pentingnya. Ya, nih, nah kemarin teman dari Ambon juga menyampaikan bahwa krisis Ambon yang pernah terjadi dulu itu tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa oleh pemerintah karena tidak ada dasar hukum dan landasan hukumnya, ya karena ya ini tidak ada. Terus ini kegalauan sendiri. Akhir-akhir ini juga umpamanya banyak sekali berbagai sikap-sikap dari kita itu yang juga kalau dilihat itu nyata-nyata umpamanya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi kita juga nggak bisa apa-apa. Pemerintah juga nggak bisa apa-apa karena dia tidak melanggar undang-undang. Dia tidak melanggar undang-undang, ya. Jadi nggak bisa dilakukan tindakan apa-apa. Itu yang mendukung. Karena itu perlu satu undang-undang yang bisa dijadikan sebagai yang bisa mengikat kepada masyarakat. Ya.
Ini yang mandang perlu. Tapi kemudian di satu sisi, di sisi yang lain itu berpandangan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ya, kedudukannya tidak perlu diturunkan dalam sebuah undang-undang. Undang-undang. Turun derajat nanti derajatnya turun. Ya. Nih, ya biarkanlah saja berkembang di masyarakat bagaimana penafsirannya, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu biar berkembang di dalam masyarakat. Jangan dibatasi. Ya, di satu ya pihak yang kedua. Nanti kalau Pancasila itu diturunkan dalam suatu undang-undang, itu akan menghilangkan karakteristik Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka yang terbuka, bisa menampung dinamika masyarakat setiap saat. Nah, ini podo bener. Dengan argumen dan data yang masing-masing, Pak ya. Iya, dalam perspektifnya masing-masing sama betulnya. Nah, pada intinya sebenarnya semua cinta Pancasila, Pak ya. Ya, semua Pancasila. Yang satu ada kekhawatiran untuk tidak bisa diaktualisasikan secara konkret. Yang satu dia takut kalau nanti akan Pancasila itu dikerdilkan. Turun kelas. Ya, turun kelas. Nah, Pak. Jadi, ya, dari hasil forum kemarin memberikan kesimpulan dan rekomendasi, Pak. Akhirnya kan menyatakan demikian. Nah, dari secara boleh diintisari daripada pernyataan dari FPKPK tersebut tentang masalah RUU HIP itu sendiri, itu bagaimana, Pak? Ini, kalau kita lihat latar belakangnya sebetulnya maksudnya bagus, ya kan? Rancangan undang-undang HIP itu maksudnya bagus, maksudnya, tapi maksud yang bagus belum tentu bisa diformulasikan di dalam, ya. Nah, kita lihat juga dari RUU HIP itu, kita lihat, kita pelajari, kemarin juga kita baca naskah akademiknya, ternyata memang untuk itu dijadikan sebuah undang-undang yang bisa dijadikan pedoman untuk mengaktualisasikan Pancasila itu sangat riskan, ya sangat riskan. Banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya, ya, baik kelemahan yang bersifat historis, kelemahan yang bersifat filosofis dan sebagainya, ya, banyak kelemahan di dalamnya. Karena itu kemarin rekomendasi kita agar tidak sekedar ditunda tapi dihentikan, tidak dilanjutkan dibahas sampai ada pengkajian yang komprehensif. Jadi dilakukan pengkajian dulu secara komprehensif. Kalau Pancasila itu mau dibuatkan undang-undang, itu undang-undangnya harus seperti apa, ya, terus isinya apa saja, itu dilakukan kajian dulu secara pengkajian dulu secara komprehensif, ya, biar saya lihat kemarin RUU HIP itu ya terlalu sembrono, ya, terlalu sembrono, dan di dalamnya sangat sekali kental adanya pemikiran-pemikiran tertentu, pemikiran-pemikiran dari aliran kepentingan politik tertentu. Nah, kita bisa baca lah itu, kita nggak perlu menutup-nutup tertentu. Nah, tentu ini akan mengundang reaksi pada kelompok lain, ya, mesti akan menimbulkan reaksi. Nah, ini kelemahan kita, negara kita di DPR itu kadang-kadang kurang bisa menampilkan sikap kenegarawanan, masih mementingkan kelompok aliran tertentu. Nah, itu di dalam RUU HIP kemarin sangat nolok sekali, sangat kental. Ya betul, Pak. Jadi dari anggota dewan dari berbagai fraksi itu yang menolak hanya satu dari partai PKS,
Dari Demokrat pun juga abstain karena tidak hadir. Yang lain memberi catatan bla bla bla. Ada yang setuju jelas, ada yang setuju, ada yang tidak pun hanya memberi catatan. Pada prinsipnya hanya dua Pak yang boleh dikatakan menolak dari semua yang ada di duduk di kursi. Ini kan menunjukkan bahwa cukup prihatin, ya, artinya prihatin. Seperti disampaikan tadi Pak Ato bahwa belum adanya kajian yang komprehensif terhadap RUU HIP itu sendiri gitu ya. Apalagi dari PKS menyatakan kenapa di TAP MPRS tahun 66 tidak dimasukkan, salah satunya begitu. Karena kalau itu kembali lagi diluncurkan secara otomatis seperti disampaikan Pak Ato tadi bahwa mengkerdilkan Pancasila itu sendiri sebagai ideologi seharusnya sudah bukan undang-undang, seharusnya begitu. Nah ini juga mungkin dari rekomendasi itu kan muncul juga, dari kesimpulan muncul dari rekomendasi nih Pak. Rekomendasi dari berapa yang ada di FPKPK itu ada 5 poin kalau nggak salah Pak ya, dari itu. Itu sebenarnya yang menurut urgensinya yang menjadi sesuatu poin utama dari FPKPK untuk memberi masukan kepada Dewan tentang RUU HIP-nya itu Pak. Yang paling urgent, paling penting itu dilakukan pengkajian dulu secara komprehensif. Itu yang paling penting, ya. Jadi bukan pada tataran menolak, menerima, ya kan? Tidak, tapi lakukan dulu kajian secara komprehensif dengan melibatkan elemen masyarakat, ya, elemen-elemen masyarakat, ya. Nih, kita tahu bahwa kalau di DPR itu hanya DPR itu kan kita harus tahu apa yang ada di balik, ya, di balik gedung itu, ya. Maksud dan tujuannya Pak ya. Ya, maksud dan tujuannya. Bukan kita partainya. Ya, kita harus tahu psikologi pemerintahan bahwa partai itu kadang-kadang menghindari konflik. Ya. Partai itu menghindari, fraksi-fraksi juga menghindari konflik. Ya, tetapi partai-partai itu kan punya tangan di luar. Ya, tangan-tangannya mereka yang di luar itulah yang kemudian bergerak. Ya, meskipun fraksi di DPR itu menolak, ya, tapi bisa saja mereka kemudian yang lain di luar itu kemudian fraksinya ikut setuju menerima, tapi kemudian katakanlah konstituennya yang ada di masyarakat itu yang kemudian melakukan gerakan. Ya. Ini kan di satu sisi menghindari konflik di antara para pemerintah, tapi upaya bagaimana untuk maksud mereka itu bisa tersampaikan. Itu memang ada seninya sendiri itu ya. Ya, Pak Ato, Anda presidium dari FPKPK. Nah, saat ini dari pasal-pasal ada 60 pasal dan berapa bab ya, kalau nggak salah ada 10 bab dari RUU HIP itu sendiri. Pasal-pasal mana yang menurut Anda yang menjadi sesuatu kontroversial dari RUU itu sendiri? Ya, jadi sebetulnya gini, kalau kita lihat dari RUU yang ada itu banyak sekali pasal-pasal yang katakanlah itu ditinjau dari segi akademis itu lemah. Jadi yang pertama umpamanya dia menyebutkan ada prinsip dasar, nah, sebutkan ketuhanan. Itu sebetulnya secara akademis di Pancasila nggak ada istilah prinsip dasar, yang ada itu nilai dasar. Nilai dan prinsip itu beda. Ya. Kalau prinsip, kelima sila Pancasila sendiri sudah prinsip dan itu harus keseluruhan. Ya. Terus kemudian di situ juga ada umpamanya secara tentang pemerasan lah. Sebetulnya ini persoalan lama ya. Trisila, Ekasila, sebetulnya itu hanya perbedaan pandangan saja. Memang sebenarnya kan ini yang disampaikan Bung Karno 17 Agustus tahun 55 Pak ya, tentang itu sejak tahun 45. 45 ya. Tapi pernyataannya kan sebenarnya tanggal 55 itu Pak. Itu dibacakan ya. Beliau itu. Jadi ya, Ekasila dan Pancasila itu. Ya, jadi pidatonya Bung Karno tahun
1 Juni 45 tentang itu kan kemudian dikemukakan kembali. Nah, psikologi politik kita itu kan kalau nanti kita itu terlalu terseret arus pada satu pemikiran tertentu, ya, nah ini mesti akan, ya, nah, kita harus pahami, ya, nah, karena itu harusnya dihindari, ya. Ya bukan berarti kita tidak setuju dengan itu, tapi kita tahu bahwa tidak semuanya setuju, ya. Masyarakat Indonesia tidak semuanya setuju, dan dalam hal itu juga tidak semuanya mempunyai pemahaman yang sama. Kalau pemahaman saya, pidatonya Bung Karno itu diperas menjadi 3, 1. Itu kan dalam pidatonya 1 Juni itu kan, kalau tidak suka angka 5. Nah, itu loh. Kalau tidak suka angka 5, baiklah kita peras menjadi 3. Jadi kalau tidak suka tadi. Nah, saya katakan tidak suka, Pak, ya. Kalau yang tidak kalau tidak dengan udahlah kita peras lagi jadi itu sebetulnya bukan, ya, bukan harus diperas, dan sebetulnya itu ya retorika orang pidato, ya, retorika orang pidato pada saat itu, dan sebetulnya memang, ya, beda tafsir lah, ya. Kalau kemudian Pak, ataukah melihat pidato tersebut memberikan persepsi yang berbeda bagi yang mendengarkan, mungkin akhirnya diusulkan itu. Betul. Jadi gini, ada persepsi yang berbeda. Ada persepsi begini, melihat membaca pidato itu bahwa kalau dia kemudian akhirnya menyingkat menjadi 1, menjadi gotong royong, itu sebetulnya kemudian yang lain yang 5 diperas jadi 1 tidak, tapi gotong royong ini ada pada semua. Jadi semangat gotong royong itu ada pada semua sila-sila Pancasila. Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerah, itu adalah ada semangat gotong royongnya. Maknanya begitu. Nah, nih, tapi kalau kemudian itu bisa diperas menjadi gotong royong, nah, orang yang tingkat religiositasnya kan, ya nggak setuju, ketuhanan kan hilang. Nah, ini kan, ya, psikologi anunya kan begitu. Karena itu ya seharusnya tidak perlu muncul, ya. Ada persepsi-persepsi yang berbeda di masyarakat kita. Nah, terus lagi kalau kita lihat bagaimana penyusun naskah itu menformulasikan nilai keadilan di dalam pasal-pasal itu juga sangat, ya, gak bisa membedakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil dalam kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata adil di dalam sila kelima itu beda, itu berbeda. Tetapi sila di dalam Pancasila itu, di dalam RUU HIP itu tidak ditangkap oleh. Dan lagi juga kita lihat RUU HIP itu pilih kasih lah. Tentang demokrasi politik, demokrasi ekonomi itu panjang, banyak. Yang banyak disoroti malah yang lain, ya, yang lain nggak banyak. Bagaimana persatuan harus dikembangkan, bagaimana kemanusiaan harus juga, itu nggak imbang. Padahal ini tidak kalah pentingnya, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak kalah pentingnya dengan, ya, justru yang atas itu kan harus juga dijabarkan lebih penting, ya, karena yang bawah itu karena sila-sila keempat, sila kelima itu cantolannya sila ketiga, kedua, ke-1. Jadi tata urutannya sebenarnya oleh pemikir bangsa pada waktu itu sudah urutannya sudah memenuhi syarat yang tidak bisa gonta-ganti, dibolak-balik, Pak, ya. Balik tidak. Jadi sebetulnya itu secara para founding father kita itu sudah dulu ahli lah, sudah ahli, itu sudah direnungkan betul-betul, sudah dipikirkan betul-betul, ya, penempatannya dan sebagainya. Yang kemudian sekarang secara filosofis teman-teman yang ahli filsafat itu mencoba untuk menerjemahkan.
ya mencoba untuk menerjemahkan teman-teman di UGM umpamanya dengan fakultas filsafatnya mencoba untuk menerjemahkan secara filosofis ya. Nih nggak bisa kemudian terus Pancasila itu dicopot satu dia diprotoli persila, nggak bisa ya, tidak bisa. Nah ini yang kurang diperhatikan di dalam rancangan undang-undang HIP ya. Ya, jadi kurang bisa kurang mencakup seluruh sila-sila secara integratif ya, secara integratif. Dan itu nggak gampang. Nah, Pak Ato, kalau kita hubungkan dengan masalah kelembagaan BPIP itu sendiri, dengan RUU HIP itu sendiri bagaimana nih Pak? Dengan kelembagaannya? Sebetulnya kan gini, BPIP itu sekarang kan landasan kerjanya keputusan presiden, ya, keputusan presiden. Nah, keputusan presiden kan ada masa berlakunya. Nah, tuh kalau hanya keputusan presiden, nanti kalau ganti presiden bisa jadi nggak keluar keputusannya. Nah, itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran juga dari pemerintah yang ada sekarang. Ya, karena itu ingin bagaimana agar BPIP itu mendapatkan landasan hukum yang kuat. Karena itu sebetulnya awalnya rancangan undang-undang HIP itu juga untuk memperkuat kelembagaan BPIP, ya. Tapi saya lihat di dalam justru yang hal itu di dalam RUU HIP itu sendiri nggak disinggung, nggak banyak disinggung. Bagaimana tugasnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kewenangannya dari badan itu nggak banyak disinggung. Padahal seharusnya fokusnya yang ada di situ. Ya, nih. Nah, ini Pak Ato, ada yang menarik. Jadi ada yang menarik artinya gini, dalam konteks Kamus Bahasa Indonesia, salah satu haluan ideologi Pancasila itu ada yang menyoroti, mungkin ini jenengan bisa menerjemahkan hal ini. Kata haluan ideologi Pancasila bagi mereka adalah sebenarnya itu tidak perlu karena kata-kata ideologi Pancasila itu sudah ada ideologi, satu itu. Yang kedua, haluan kalau melihat dari Kamus Bahasa Indonesia adalah artinya kan arah, tujuan dan sebagainya. Berarti Pancasila itu bukan diarahkan. Seharusnya kita sudah bahwa Pancasila itu sebagai toha untuk mengarahkan. Nah ini kan ada kontradiktif arti makna. Nah, yang itu ideologi bermunculan ganda istilahnya. Ini menurut jenengan gimana ini Pak? Gini sebetulnya, yaitu kan juga menjadi persoalan istilah haluan kan, ya. Haluan itu nanti akan menjadi arah kerja sebagai panduan, sebagai pedoman. Ya. Nah ini sebetulnya maunya, terus terang kalau kita lihat maunya dari pembuat rancangan undang-undang itu adalah ingin membuat sebuah membuat sebuah kesamaan persepsi di dalam pengamalan Pancasila. Nah, di dalam pengamalan Pancasila. Nah, sebetulnya begitu. But selama ini terus terang diakui Pancasila itu tafsirnya macam-macam. Ya, banyak sekali. Ya. Sekarang ketuhanan yang Maha Esa itu aja. Itu kalau udah itu masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing mempunyai ya makna berbeda ya. Tafsiran yang sendiri-sendiri. Nah, kemudian juga banyak sekali yang inilah yang menimbulkan kegelisahan sebetulnya. Kok tidak ada satu yang ya satu sisi ada yang mengatakan nggak apa-apa berbeda tafsir, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sisi yang lain ini gawat kalau nggak ada ya. Nah, ini memang ya dilema kita. Sebetulnya dulu sudah pernah dibuatkan acuan panduan itu dengan P4 itu, ya. Tapi kadung ya cabut gitu loh. Sebetulnya secara substantif P4-nya itu nggak masalah. Sampai sekarang pun guru-guru semua di masyarakat kalau dia itu mengacu kepada nilai-nilai Pancasila itu ya rujukannya adalah butir-butir P4 itu.
Iya, tapi tidak ada yang lain yang merumuskan menjadi butir-butir itu ya selain ya, sebelum P4. Sebelumnya Pak itu. Setelah P4 memang ada ya. Itu sebetulnya secara substantif itu enggak. Tapi karena ini persoalan politik ya enggak perlu ya. Jadi kalau seandainya mau dibuatkan lagi undang-undang, mungkin ya semacam itulah bisa saja dimodifikasi dari ya P4 itu cuma ya apakah tepat itu menjadi muatan undang-undang? Karena undang-undang itu kan harus normatif. Ya. Ya, harus normatif ya sifatnya bukan politis. Ya, tapi kalau sudah ya, kalau kayak P4 dulu tap MPR itu kan politis. Ya. Kan juga bisa banyak kepentingan di situ, Pak ya. Ya, jadi repot memang. Ya, ini memang kita serba serba ya repot. Ya terus terang saja pergantian rejim kita itu kan ekstrim-ekstrim kan. Betul, betul. Ya ekstrim dulu Bung Karno ganti ke Pak Harto itu cukup ekstrim ya, ganti ke Habibie sebentar ya. Ini juga lumayan ekstrim ya, kemudian gantikan Gus Dur ya juga ekstrim ya. Terus gantikan SBY sebetulnya adem-adem ayam-ayam ya. Terus sekarang ganti itu sebetulnya ya. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu itu sebetulnya tidak harus dijadikan sebagai pijakan, hanya dijadikan pelajaran saja lah. Ya, nanti kalau ganti rezim terus ganti lagi, ganti begini, nanti nggak selesai-selesai. Iya. Ya, nggak selesai-selesai. Betul. Pak Ato, sebelum kita tutup pembicaraan kita ini yang cukup panjang, sebenarnya pengen ngobrol panjang nih Pak sebenarnya. Ya. Artinya begini, ada sesuatu seperti disampaikan tadi Bapak, dengan banyaknya presiden ganti secara sejarah dan sebagainya, akhirnya juga menimbulkan suatu keputusan yang bermakna berbeda-beda juga untuk memberikan pengertian sebuah Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin ada sikap, usulan dari FPKPK tentang masalah Pancasila. Mungkin, wes Pancasila nggak usah diutak-atik udah. Ya kembalikan pada terahnya. Nah, itu mungkin atau bagaimana, ada masukan atau bagaimana nih Pak dari FPKPK ini Pak? Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa untuk sementara ini memang kita harus apa istilahnya itu? Kita harus tunggu kondisinya kondusif. Ya. Di tengah-tengah COVID membicarakan itu ya memang ya agak riskan, jadi kondusif. Terus kemudian dilakukan terlebih dahulu pengkajian secara lebih mendalam. Kalau mau dibuatkan sebuah undang-undang, kira-kira seperti apa, isinya apa saja, itu dibahas dulu secara lebih ya, lebih mendalam dan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada, yang bisa diterima, disetujui oleh semua elemen masyarakat. Ya, jadi tidak hanya berangkat dari satu aliran pemikiran tertentu. Kepentingan, Pak. Iya, yang kalau seandainya berangkat dari sana, dia harus mau mendengarkan yang berbeda. Nah, ini yang sulit. Jadi kita mencontoh Bung Karno. Bung Karno itu mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Dan dia bisa memutuskan sesuatu yang tidak ia usulkan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, yang mempertahankan itu kan Piagam Jakarta Bung Karno. Yang memutuskan Bung Karno. Kemudian karena Bung Karno mau mendengar, tidak mau bangsa ini. Akhirnya dirubah. Akhirnya dirubah, mau mendengar dia mau mendengar dan menerima. Ya, nah, itu kita contoh lah. Ya, nah sekarang begini Pak, apakah nanti surat pernyataan, surat usulan dari FPKPK nanti yang diserahkan ke Mendagri, DPR, juga Menko Polhukam ya, Kementerian Polhukam, apabila nih Pak tidak diterima sikap dari forum, bagaimana ini Pak?
Legowo. Iya, enggak. Nah, Yang penting ya, usaha gitu Pak ya. Yang ya penting kita kan usaha. kita sudah memberikan masukan dalam kapasitas kita sebagai akademisi, kita sudah berikan masukan. Nah, kemudian bagaimana keputusan politik kembali lagi kepada para pemegang kekuasaan. Tapi kita memberikan, bukan berarti terus kemudian nanti kita akan putus asa, tidak. Kita akan juga selalu melakukan katakanlah kajian-kajian, melakukan dukungan. Kalau seandainya umpamanya nanti kasarannya ya kan, tetap jalan RUU dibahas, kemudian jadi undang-undang, ya, terus kita kaji, kok ngene undang-undangnya, kan masih ada jalan lain, bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, iya masih ada jalan lain, ya, ada jalan lain. Tapi yang jelas kita tidak akan demo lah, ya. Yang demo itu urusannya lain. Demonya akademisi lain Pak ya, pemikiran Pak ya. Ya, kita akademiknya. Baik. Dan kita juga bisa melihat. Jadi keputusan ini berdasarkan kepentingan politik, keputusan ini berdasarkan ya katakanlah kepentingan akademik, ya, itu kita bisa pahami. Baik Pak Ato, terima kasih jumpa kita. Mudah-mudahan ini Ya, sangat terima kasih. bermanfaat. Ya, Mohon masyarakat maaf kalau lebih paham. Dan juga mudah-mudahan surat pernyataan juga didengar oleh pemerintah, anggota dewan juga, yang pada intinya sudah untuk kita masyarakat. Dalam Pak? Sudah kita kirimkan semuanya. Iya, mudah-mudahan menjadi semuanya untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Nah, kita hanya bisa berdoa. Siap. Ya. Baik, atur Bapak, terima kasih. Jumpa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, closing.